terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya, dan alhamdulillah kesampaian maksud saya untuk bertemu Ustadz yang mulia Ustadz Abdul Somad. Yang ingin saya tanyakan tentunya banyak ya, cuman sempat saya rangkum aja beberapa hal untuk biar ada kesempatan bagi yang lain juga. Yang pertama terkait masalah takwa tadi yang ingin kita raih di bulan suci Ramadan, dengan berbagai cara yang telah Ustadz kemukakan. Kemudian bagaimana dengan melihat situasi hati kita, keimanan kita yang fluktuatif gitu kan, ketika dihadapkan mungkin dengan suasana yang begini, lingkungan yang baik, atau dengan kondisi di bulan Ramadan mungkin iman kita mungkin naik, dan ketika kita keluar Ramadan atau ketemu dengan lingkungan yang berbeda, mungkin keimanan dan ketakwaan kita juga terpengaruhi. Nah, demikian bagaimana cara kita untuk tetap menjaga agar fluktuasinya tersebut tetap baik. Itu yang pertama. Boleh berapa, Pak Moderator? Oh, satu aja. Oh, ini satu, tapi ada ABCD, boleh ya? Masya Allah, Masya Allah. Yang kemudian adalah ini mumpung saya bertanya, bagaimana memperkuat rasa syukur kita, terutama kita sebagai seorang istri terhadap suami dan keluarga kita, dan momentumnya bagaimana di bulan Ramadan ini. 1,5 lagi ya. Yang kemudian adalah mungkin saya adalah penggemar dan pengikut Ustadz, sebagaimana saya ketahui bahwa Ustadz juga kita berlatar belakang yang sama, mungkin sebagai seorang abdi negara gitu ya. Sebagaimana mungkin kita ingin memperjuangkan idealisme dan keimanan kita untuk sebagaimana yang kita mau, tapi sistem di lingkungan kerja kita tidak memungkinkan untuk melakukan itu. Contoh ringkas aja, kayak kita lagi ingin memboikot barang misalkan sorry itu untuk menunjukkan support kita terhadap saudara-saudara di Palestina. Secara pribadi kita mungkin bisa tidak membeli merek A gitu kan, akan tetapi ketika kita dihadapkan di suatu di lingkungan kerja, kita rasanya secara sistem kita tidak mampu dan tidak kuasa untuk melakukan itu. Nah, bagaimana cara kita untuk menguatkan hati, dan tentunya mungkin kita tahu ini salah, bagaimana kita untuk mohon ampun kepada Allah gitu kan. Sementara kita kalau Ustaz mungkin bisa resign, tapi kalau untuk saya secara pribadi rasanya untuk saat ini belum mampu. Nah, bagaimana untuk mungkin tergantung iman, jangan jawab tergantung iman ya Ustaz. Memang imannya mungkin sangat-sangat belum seberapa gitu. Demikian. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya ajukan pertanyaan. Mohon maaf jika ada yang kurang pada tempatnya. Demikian, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ira. Ibu Ira. Gimana, lupa pertanyaan. Ibu Ira, 3 pertanyaan sesuai dengan huruf namanya. Ira. Yang pertama, iman yang fluktuatif, bisa naik bisa turun, bagaimana bisa kita pertahankan ini? Lingkungan kita ini ada 3. Pertama, lingkungan di rumah. Yang kedua, lingkungan di tempat kerja. Yang ketiga, lingkungan di sosial media. Jadi kalau mau mendukung istiqomah, usahakan ketiga lingkungan ini kita berada di tempat orang baik. Di rumah, suami, istri, anak, tetangga, dekat masjid, dekat surau, dekat langgar, dekat musola, grup yasinan, grup wirid, ini yang mendukung kita untuk kita lebih baik. Jangan sampai kita masuk grup-grup yang salah, agak lain ini grupnya. Yang kedua, di lingkungan tempat kerja. Saya masuk di berbagai kantor, bank, BUMN, itu pasti ada orang-orang baik yang di sana buat kajian. Orang yang dekat dengan kajian, selalu buat kajian, grup
satu hari membaca sekian ayat, ada grup-grup yang isinya mengingatkan kita tentang amal soleh. Nah, jadi di lingkungan tempat kerja juga usahakan kita berada di tempat orang-orang baik. Yang ketiga, di sosial media. Coba perhatikan, coba kita buka handphone kita, berapa grup di dalam? Kira-kira dari mulai grup alumni TK, SD, SMP, SMA, kira-kira isi grup ini apa? Kira-kira kawan-kawan ini kan kawan ketawa semua ini. Kira-kira kalau kita mati mau nggak dia nolong kita? Kalau zaman kita susah, ingat, teman hakiki adalah teman saat kita dalam kesulitan, kesusahan. Kebanyakan kawan ini kawan-kawan ketawa semua ini. Friend kita yang di FB, yang ada di follower, viewer, itu siapa? Nah, maka ini kita perhatikan di ketiga pergaulan, lingkungan, tempat kerja, dan sosial media. Lalu kemudian yang kedua adalah bagaimana cara kita supaya kita selalu menjadi orang yang bersyukur. Kita ini kalau dapat nikmat itu sama seperti orang yang dikasih donat. Ketika kita dapat donat, manusia terbagi dua. Yang pertama, yang melihat tepungnya, melihat donatnya, kata dia, Masya Allah, syukur dapat donat. Tapi ada juga yang melihat lobak bolongnya, kok enggak isi donat juga ya. Dia selalu melihat sisi kekurangannya. Jadi kita selalu bersyukur kalau kita memandang nikmat itu. Saya tidak pernah melihat nikmat sekecil apapun, saya selalu syukuri apapun namanya, karena saya tidak melihat memposisikan. Kalau kita ini tidak bersyukur karena kita salah memposisikan diri. Kalau saya memposisikan diri saya sebagai ustadz tamu undangan bla 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 bla, saya akan marah-marah, saya selalu memposisikan diri, aku ini orang yang dikasih Allah amanah. Ini adalah pelayannya umat Nabi Muhammad SAW. Tolong jangan kita salah posisi. Jadi kalau tim, selalu saya sampaikan, tim-tim ini yang kita hadapi ini bukan penjahat, ini bukan pecandu narkoba. Andai mereka pecandu narkoba sekalipun, mereka tetaplah ciptaan Allah. Ini yang mau kita hadapi adalah umat Nabi Muhammad SAW. Di zaman edan seperti ini, anak-anak muda masih mengejar, mau salaman, Ustadz. Jadi kalaupun kita, karena dua-dua tim ini mau, dua-dua juga mau dijaga, Ustadz juga mau dijaga, umat Nabi Muhammad ini juga mau dijaga. Kalau ini dibiarkan, mati Ustadz ini, ditarik mereka lehernya, kepalanya. Tapi kalau ini juga kita bertindak keras, ini juga jadi pandai-pandailah, pandai meniti buih kalau berumah di tepi pantai. Maka kita menganggap ini, selalu kita mensyukuri nikmat apa yang datang ini. Bagi kita pekerjaan ini biasa-biasa aja. Berapa banyak orang menganggap pekerjaannya ini membosankan, menjemukan, udah mau muntah dia ngelihat kantornya, ruangan ini. Padahal itu adalah tempat yang dirindu-rindukan orang pencari kerja. Berapa banyak mungkin laki-laki menganggap ini anak ini bandel sekali, padahal itu adalah anak yang dirindukan orang bertahun-tahun meminta kepada Allah, Rabbi habli minas solihin. Nah, jadi kita selalu melihat itu sebagai pemberian dari Allah. Ini bukan karya kita, ini bukan punya kita. Kita datang ke dunia ini nggak bawa apa-apa, pulang pun nggak bawa apa-apa. Siapa di antara bapak ibu yang lahir bawa STNK BPKB? Nggak ada. Lalu kemudian kita selalu menganggap bukan pada nikmatnya, tapi siapa yang memberikannya. 3 orang diberi pena, diundang ke istana, dikasih raja pena. Yang satu mengatakan, aduh kalau tahu gini saya nggak datang tadi, masa jauh-jauh ke istana cuma dikasih pena. Kata yang satu, ya lumayan lah daripada nggak dapat sama sekali. Kata yang ketiga, aku nggak lihat penanya, tapi yang saya lihat adalah siapa yang memberikannya. Sehingga nanti ketika orang nanya, kamu pakai pena, jelek kali penanya. Ini adalah pemberian raja-raja. Dia tidak melihat penanya, tapi siapa yang memberikannya. Ini jawaban untuk ibu, mana tahu nanti ada teman-teman ibu yang menghina suami ibu. Jangan lihat dianya, tapi siapa yang memberikannya. Allah yang sudah mengirimkan itu, pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, untuk resign enggak mungkin, tapi untuk bertahan di dalam juga berat sekali Pak Ustadz. Kami diajak keluar kota 3
tiketnya tiket singa bisa terbang, tapi waktu tanda tangan burung Raja Wali harganya beda. Pergi acaranya cuman sehari semalam, tapi yang mau ditandatangani 3 hari 3 malam. Kalau masih bisa mengelak, ngelak. Karena ini uang haram, uang subhat. Jangan ambil uang haram, jangan kasih anak istri makan haram. Karena kita akan dituntut di hadapan Allah. La tus'alunna yauma idzin 'anin na'im, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sebesar biji sawi pun akan dilihat kalau bisa ngelak. Tapi resign jangan. Beberapa nanya ke saya, Ustaz, saya sudah azam nih mau resign. Oh, kamu mau keluar dari sana? Iya. Terus kalau kamu keluar dari situ, yang menggantikan kamu malaikat? Enggak, Pak Ustaz. Kira-kira kalau kamu keluar, yang menggantikan kamu lebih baik atau lebih jahat? Lebih setan dari saya, Pak Ustaz. Kamu duduk di situ, jaga dirimu, kamu istiqomah. Saya nggak tahan duit haram ini, Pak Ustaz. Ambil yang hak kamu. Kalau kamu PNS, pegawai ASN, kamu bekerja pagi, petang, itu hak kamu. Ambil yang sesuai dengan gaji kamu. Adapun yang haram ini, serahkan ke lembaga masalih ammah, kepentingan umum, kepentingan yang dinikmati orang banyak. Begitu fatwa Syekh Yusuf Qardawi ketika ditanya tentang bunga bank riba. Syekh, bunga bank riba ini kami campakkan ke laut. Jangan, haram. Kali kami makan, haram juga. Terus bagaimana? Serahkan ke lembaga untuk masalih ammah, kepentingan umum, bukan person, bukan pribadi. Ke person orang nggak boleh, dimakan nggak boleh. Untuk kepentingan umum, jembatan, sekolah, panti, posyandu, fakir miskin, anak yatim, kepentingan umum. Karena itu uang milik umat, dikembalikan kepada umat. Bisa ngelak? Siapa bilang nggak bisa? Saya beberapa pegawai, saya nggak mau keluar kota, Pak Ustadz, karena keluar kota dari mulai SPPD-nya mesti tanda tangan pakai tiket pesawat yang mahal, padahal yang dipakai tiket yang paling murah. Dari mulai kegiatannya katanya seminggu, padahal cuma 2 hari, tanda tangan banyak. Terus gimana? Saya nggak mau ikut ngelak-ngelak. Bisa? Bisa. Jadi kalau ada orang yang mengatakan terpaksa nih ikut, saya sebetulnya dia sama seperti orang disuruh buka puasa. Aduh, jangan gitu. Itulah ujian takwa. Jadi saudara-saudara saya yang bertahan di tempat yang haram, tempat maksiat, tempat dosa, tapi dia istiqomah, itu lebih hebat pahalanya daripada Ustaz Abdul Somad. Abdul Somad tidak buat dosa. Kenapa? Ya memang tidak ada kemungkinan, tidak ada celah, tidak ada kesempatan. Tapi kalian yang berjihad, yang buat luar biasa, Allah berjanji, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bermujahadah melawan hawa nafsu, maka kami akan tunjukkan jalan kami. Al-mu'min, seorang mu'min, alladzi yukhalitun nasa, berinteraksi dengan orang banyak, wa yasbir ala adzagum, dan dia sabar menahan dirinya, khairun, lebih baik. Orang muslim tidak disuruh pergi ke gua, bertapa di dalam laut, di sungai, di pantai, di hutan. Enggak, kita disuruh. Nabi Muhammad SAW waktu menerima wahyu aja, setelah Quran dapat, dia turun ke bawah berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Jadi jangan sampai kita mengunci diri setelah hijrah, ngilang. Habis hijrah, kemana teman-teman kemarin? Ngilang, Pak Ustadz. Kemana? Enggak tahu, sampai sekarang hilang. Kita tetap di dunia ini dan tetap berinteraksi sosial. Kita saling mendoakan, tetap ikut kajian. Mudah-mudahan kita sama-sama istiqomah sampai akhir hayat, sampai kita bertemu Rasulullah di surga Jannatul Firdaus. Amin, amin, insyaallah.